Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinai Puspawitani dan saya akan menjelaskan mengenai materi menganalisis publik. Kemampuan perencana untuk mengidentifikasi dan menganalisis adalah landasan yang efektif agar sebuah komunikasi berjalan dengan terintegrasi. Kedua elemen apa itu publik? Menurut John Dewey pada bukunya The Public and Its Problems pada tahun 1927, publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, mengenali signifikasinya dan mulai melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Publik homogen karena mereka memiliki minat dan karakteristik yang serupa. Mereka biasanya sadar akan situasi dan hubungannya dengan organisasi. Mereka berpikir bahwa masalahnya relevan dan setidaknya mereka berpotensi untuk diatur dan diberi energi untuk bertindak mengenai masalah tersebut. Dan sekarang kita masuk kepada karakteristik publik. Nah, sebenarnya publik sendiri ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, sebuah publik dapat dibedakan. Ini adalah pengelompokan individu yang dapat dikenali meskipun belum tentu merupakan organisasi atau kelompok formal yang diakui. Kemudian yang kedua, publik itu homogen. Anggotanya terkadang memiliki ciri-ciri yang sama. Mereka mungkin tidak saling mengenal, tetapi mereka memiliki cukup banyak kesamaan untuk diperlakukan sebagai sebuah kelompok. Dan ketiga, publik penting untuk sebuah organisasi. Ahli strategi untuk public relations dan komunikasi pemasaran penting mendapatkan intensi dari publik yang dapat berdampak signifikan pada laba organisasi dan mempengaruhi organisasi demi kemajuan untuk mencapai misinya. Keempat, sebuah publik cukup besar untuk diperhatikan. Jika publik dalam konteks yang besar akan menjamin perhatian strategis dan memungkinkan penggunaan media publik. Yang kelima, publik dapat dijangkau. Publik adalah grup yang dapat digunakan untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi. Misalnya, perguruan tinggi komunitas mudah dijangkau calon siswa karena sebagian besar terkonsentrasi dalam wilayah geografis kecil daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erla Febianjana, izin melanjutkan materi untuk selanjutnya. Seorang pemimpin opini adalah panutan yang berpengaruh yang memiliki rasa hormat dan kepercayaan publik yang baik. Pemimpin opini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari publik. Para peneliti yaitu Roper menemukan bahwa orang-orang yang diidentifikasi sebagai pemimpin opini lebih suka membaca di televisi sebagai sumber informasi mereka. Lalu selanjutnya latihan perencanaan strategis, yaitu mengidentifikasi publik. Yang pertama berikan pertanyaan dasar, kemudian pertanyaan perencanaan yang diperluas. Kemudian untuk mengidentifikasi publik utama ada beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama menganalisis situasi serta informasi dan wawasan, yang kedua menafsirkan data, yang ketiga menganalisis publik utama. Kemudian selanjutnya ada tahapan publik. Gruning dan Hahn tahun 1984 mengidentifikasi ada 4 tahapan publik. Yang pertama non-publik. Non-publik adalah grup yang tidak berbagi masalah apapun dengan organisasi. Grup ini sama sekali tidak penting bagi organisasi, misalnya untuk penanggulangan adaptasi hewan bagi orang-orang yang tinggal di apartemen. Lalu kedua ada publik laten. Publik laten ini berbagi masalah dengan organisasi tetapi belum mengenal situasi. Ini menyebutnya sebagai embrio publik karena memiliki banyak potensi tetapi belum memiliki kesadaran diri. Kemudian yang ketiga ada publik apatis. Publik apatis adalah publik yang menghadapi suatu masalah, mengetahuinya namun tidak peduli dengan sekitar. Lalu yang terakhir ada sadar publik. Sadar publik adalah publik yang sadar mengetahui bahwa ia berbagi masalah dan menganggap konsekuensinya itu relevan, tetapi tidak diatur untuk membahas dan menindaklanjuti masalah tersebut. Kunci menganalisis publik. Analisis yang cermat dari tahap publik kunci adalah landasan fase penelitian. Semakin banyak informasi dan wawasan pada langkah ini, maka semakin efektif program yang akan kita jalankan. Salah satu cara terpenting dalam menganalisis publik adalah dengan mempertimbangkan konsekuensi yang ditimbulkannya pada organisasi dan sebaliknya. Konsekuensi organisasi terhadap publik secara aktif atau setidaknya berpotensi. Pada langkah ini, kita akan mempertimbangkan kembali informasi umum yang ditemukan pada langkah kedua, yaitu menganalisis organisasi dan menerapkannya pada setiap publik kunci. Langkah ketiga yaitu membangun tahap pembangunan masyarakat agar tidak terpaku, karena mereka mudah berubah-ubah dan berkembang. Ada 4 tahapan publik. Yang pertama ada non-publik, adalah kelompok yang tidak berbagi masalah dengan organisasi dan tidak ada konsekuensi nyata
yang muncul dari organisasi. Yang kedua, public laten. Public laten adalah publik yang berbagi masalah dengan organisasi tetapi belum mengenali situasi atau potensinya, yang bisa disebut dengan embrio publik. Yang ketiga, publik yang menghadapi suatu masalah, mengetahuinya dan tidak peduli, adalah publik yang apatis. Yang keempat, ada publik yang sadar mengetahui bahwa ia berbagi masalah dan menganggap konsekuensinya relevan, tetapi tidak diatur untuk membahas dan menindaklanjuti masalah tersebut. Yang kelima, ada pada tahap akhir perkembangannya. Publik yang aktif telah mencapai kepenuhan dari apa yang kita identifikasi sebagai publik. Karakteristik umum. Setelah memperhatikan tahapan perkembangannya, lihatlah masing-masing publik dengan mengacu pada 5 karakteristik utama, yaitu ada situasi PR, organisasi, perilaku komunikasi, publik, demografi, dan kepribadiannya. Hierarki kebutuhan Maslow. Psikologi Abraham Maslow 1970 mengembangkan teori motif drive atau teori motivasi manusia yang bisa disebut dengan hierarki kebutuhan. Dasar piramida mencakup 4 tingkat harga akulturasi diri. Yang pertama, ada kebutuhan fisikologi. Contohnya, manusia membutuhkan oksigen, air, makanan, maupun sinar matahari. Yang kedua yaitu kebutuhan keselamatan. Contohnya tempat tinggal, pekerjaan, stabilitas ekonomi, dan jenis keamanan lainnya. Yang ketiga ada cinta. Cinta itu membutuhkan fokus pada kepemilikan, keluarga, teman, dan identitas kelompok. Yang keempat ada estem. Estem itu perlu berurusan dengan rasa hormat dan rasa apresiasi kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Priyani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengidentifikasi publik. Perencanaan komunikasi yang baik membutuhkan identifikasi berbagai organisasi publik. Sebagaimana ditunjukkan di awal bagian ini, tidak ada yang namanya general public. Sebaliknya, setiap publik dihubungkan dengan organisasi dalam hubungan yang unik. Selama bertahun-tahun, sosiolog yang mempelajari organisasi telah mengembangkan konsep yang berguna, link X, yaitu pola hubungan yang ada di antara suatu organisasi dan berbagai publik lainnya. Terdapat 4 kategori yang bermanfaat. Yang pertama, pelanggan, yang kedua, produsen, yang ketiga, pendukung, dan yang keempat, pembatas. Pelanggan adalah publik yang menerima produk atau layanan dari suatu organisasi, seperti konsumen saat ini atau potensial, pembeli, klien, pelajar, pasien, penggemar, pelanggan, pembeli, umat, paroki, anggota, dan sebagainya. Kategori ini juga termasuk pelanggan sekunder, yang merupakan pelanggan-pelanggan Anda, seperti perusahaan dan sekolah pasca sarjana tempat lulusan perguruan tinggi mendaftar. Produsen merupakan publik yang memberikan masukan kepada organisasi. Ini termasuk personal sebagai karyawan, relawan, dan serikat pekerja. Produsen yang dibutuhkan bahan seperti pemasok dan produsen sumber daya keuangan seperti pendukung, donor, dan pemegang saham. Enabler adalah publik yang berfungsi sebagai regulator dengan menetapkan norma atau standar untuk organisasi, seperti asosiasi profesional atau pemerintahan agensi. Pemimpin opini dengan pengaruh atas pelanggan potensial atau seperti pialang saham dan analis. Dan grup yang membantu membuat organisasi berhasil seperti media. Kelompok publik lainnya termasuk sekutu yang mungkin dapat dilakukan oleh organisasi untuk bekerja dengan proyek koperasi dan untuk membangun kepentingan paralel. Publik yang dengan cara tertentu mengurangi atau merusak kesuksesan organisasi seperti pesaing, lawan, dan kekuatan musuh dikenal sebagai pembatas. Kelompok aktivis yang baru saja saya sebut merupakan pendorong potensial yang dapat menjadi publik yang membatasi ketika organisasi tidak dapat berjalan sejalan dengan mereka. Demikian juga yang tidak ramah koran atau stasiun televisi bisa menjadi halayak yang membatasi. Dengan mengidentifikasi publik, kita secara lebih sempit, kita dapat memahaminya lebih baik. Sebagai contoh dari perencanaan strategis, yaitu adalah menganalisis publik utama, di mana alumni Upset College dan donor lainnya adalah publik kreatif yang dengan cepat dapat menjadi yang aktif. Di sini, analisis karakteristik kuncinya adalah isu, di mana isu ini adalah alumni atau masyarakat donor akan mengapresiasi perluasan program ini. Publik ini hanya membutuhkan informasi dasar untuk menanamkan apresiasi. Lalu ada organisasi, di mana organisasi ini merupakan publik kunci
yang memberikan dukungan berkelanjutan untuk perguruan tinggi. Sementara college memberikan publik ini rasa bangga dan nilai gelar akademis. Publik memiliki pengetahuan yang tinggi tentang perguruan tinggi dan berpikiran positif tentangnya. Itu bisa disebut atas aksi. Itu berbagi citra dari perguruan tinggi sebagai institusi berkualitas tinggi. Selanjutnya ada komunikasi di mana masyarakat terkadang berpartisipasi dalam kegiatan di dalam kampus dan memiliki akses ke media berita umum serta buletin perguruan tinggi. Lalu terdapat preferensi kepribadian. Ini adalah kelompok yang beragam dengan beberapa anggota memiliki preferensi untuk pesan yang faktual, logis, dan berdasarkan kenyataan. Sementara yang lain lebih suka pesan terfokus pada ide, sentimen, dan visi. Kemudian terdapat demografi yang beragam, lebih tinggi dari rata-rata dalam pendidikan. Tidak ada tanda khusus dalam demografi selain kedekatan geografis dengan perguruan tinggi. Setelah kita menganalisis karakteristik kunci, kita melanjutkan dengan membuat pernyataan manfaat, yang dimana Upstate College dapat memberikan informasi kepada alumni tentang keberhasilan perguruan tinggi dan kekuatan yang memberikan alumni rasa bangga pada alma maternya dan kesempatan untuk membantu membangun kekuatan itu.